Halo, bertemu lagi di channel Belajar dengan Pak Seno. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ukuran nilai sentral. Oke, kita akan definisikan dulu apa yang dimaksud dengan ukuran nilai sentral tersebut. Oke, nilai sentral, ya, yang namanya sentral itu adalah pusat. Ya, jadi ada suatu rangkaian data atau ada suatu data di dalamnya itu pasti ada nilai sentral atau pusat data. Ya, jadi kalau kita pengen mengetahui berapa nilai rata-rata dari suatu data, ya, maka kita bisa menghitung rata-rata data tersebut. Nah, itu disebut dengan nilai sentral atau pusat atau sentral dari suatu data. Oke, nah syarat agar suatu nilai itu disebut dengan nilai sentral ada beberapa syarat. Yang pertama, nilai sentral harus dapat mewakili rangkaian data. Nah, nilai sentral harus dapat mewakili rangkaian data. Kemudian yang kedua, perhitungannya harus didasarkan pada seluruh data. Nah, kalau kita pengen menghitung nilai rata-rata dari suatu data, maka kita harus memasukkan seluruh data. Kemudian yang kedua adalah perhitungannya harus objektif. Ya, jadi data tersebut harus kita hitung semuanya, tidak boleh kita pilah-pilah yang gampang untuk menghitung saja. Itu tidak boleh. Jadi harus semuanya kita masukkan data tersebut dan kita hitung sehingga bisa menghasilkan suatu nilai sentral. Oke, kemudian selanjutnya adalah perhitungannya harus mudah. Ya, jadi yang namanya nilai sentral itu harus mudah untuk dihitung. Tentunya harus ada rumus di dalam menghitung nilai sentral. Kemudian yang kelima, dalam suatu rangkaian data hanya ada satu nilai sentral. Yang namanya nilai sentral itu harus ada satu, ya, tidak bisa banyak. Ya. Nah, ini dinamakan dengan nilai sentral. Nah, di dalam nilai sentral itu apa saja yang akan kita bicarakan? Ada 6 yang akan kita bicarakan. Yang pertama adalah rata-rata atau arithmetic mean, kemudian median, modus, rata-rata ukur, rata-rata harmoni, dan rata-rata kuadrat. Kita akan belajar satu persatu dari nilai sentral tersebut. Oke, kita mulai dari rata-rata. Apa yang dimaksud dengan rata-rata? Rata-rata itu adalah jumlah seluruh nilai data dibagi dengan seluruh kejadian atau kasusnya atau case. Jadi seluruh data itu dijumlahkan, kemudian dibagi dengan banyaknya data yang akan kita observasi. Ya, atau banyaknya data yang akan kita hitung nilai sentralnya. Nah, di sini ada data tidak berkelompok dan data berkelompok. Pertemuan kali ini kita akan bahas tentang rata-rata untuk data tidak berkelompok terlebih dahulu. Oke, nah untuk menghitung rata-rata untuk data tidak berkelompok, ya data rata-rata itu disimbolkan dengan X bar. Ya, jadi untuk menghitung X bar, sigma X dibagi dengan N. Nah, sigma X itu adalah seluruh data, ya, dijumlahkan, ya, kemudian dibagi dengan banyaknya data yang kita cari rata-rata data tersebut. Oke. Nah, ini cara untuk mencari rata-rata. Oke, saya contohkan. Misalkan ada gaji, ya, gaji seorang karyawan. Ya, 4 orang karyawan gajinya adalah 5.000, 6.000, 6.500 dan 30.000. Nah, kita disuruh untuk menentukan berapakah nilai rata-ratanya. Nah, untuk menentukan nilai rata-rata, ya maka kita jumlahkan seluruh data tersebut. Jadi 5.000 ditambah dengan 6.000 ditambah dengan 6.500 ditambah dengan 30.000 dibagi dengan banyaknya data. Karena banyaknya data ada 4, maka dibagi dengan 4. Maka hasilnya nilai rata-rata dari gaji karyawan tersebut adalah 11.875. Oke, nah ini untuk menghitung nilai rata-rata. Kemudian kita lanjutkan, yang kedua adalah median atau nilai tengah. Ya, jadi median itu adalah nilai tengah dari rangkaian data.
yang telah tersusun secara teratur dan membagi distribusi atau membagi rangkaian data tersebut menjadi dua bagian yang sama besarnya. Oke, kita akan bahas tentang median untuk data tidak berkelompok terlebih dahulu. Oke, untuk menghitung median data tidak berkelompok, maka caranya adalah kita urutkan datanya terlebih dahulu, kemudian baru kita tentukan letak mediannya, kemudian setelah itu kita menentukan nilai mediannya. Oke, contoh dari kasus tadi, ya, misalkan ada gaji karyawan, 4 orang karyawan, 5.000, 6.000, 6.500, dan 30.000. Kita disuruh untuk menentukan nilai mediannya. Nah, sehingga kita akan menentukan nilai median. Nah, sebelum menentukan nilai median, maka kita urutkan datanya tersebut terlebih dahulu, ya, dari data terkecil sampai dengan data terbesar. Oke. Setelah kita tentukan urutan datanya, maka kita tentukan letaknya. Oke. Untuk menentukan letak median, rumusnya adalah N ditambah dengan 1 dibagi dengan 2. N itu adalah banyaknya data yang akan kita cari nilai mediannya. Oke. Nah, ada 4 data, maka 4 ditambah dengan 1 dibagi dengan 2. Letak mediannya ada di 2,5. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah kita tentukan nilai mediannya. Nah, untuk menentukan nilai median, ya, maka 2,5 itu berada di bilangan kedua dan bilangan ketiga. Bilangan kedua dan bilangan ketiga. Sehingga karena berada di tengah-tengah, maka kita akan menjumlah kemudian membagi 2 atau merata-ratakannya. Oke, jadi bilangan kedua, urutan kedua adalah 6.000 dan 6.500. Jadi 6.000 ditambah dengan 6.500 dibagi dengan 2. Hasilnya nilai mediannya adalah 6.250. Oke, nah ini cara untuk menentukan nilai median. Kemudian modus. Ya, modus. Nah, modus itu adalah data yang memiliki frekuensi terbesar. Ya, jadi frekuensi, ya, bukan nilai data yang terbesar, tetapi frekuensi yang terbesar. Atau dengan kata lain, data tersebut paling sering terjadi atau paling sering muncul. Ya. Oke, nah untuk menentukan nilai modus di data tidak berkelompok, ya, kita kasih contoh. Ya, misalkan ada data 4 orang karyawan, gaji 4 orang karyawan. Nah, gaji 4 orang karyawan ada 5.000, 6.000, 6.500, dan 30.000. Nah, karena gaji karyawan tersebut nilainya sering munculnya sama probabilitasnya, ya, maka nilai modusnya adalah tidak ada, ya, atau 0. Oke, nah ini untuk mencari nilai modus. Ya, tetapi kalau ada data yang sering muncul, maka itu modusnya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah geometric mean atau rata-rata ukur. Nah, rata-rata ukur itu apa? Rata-rata ukur itu adalah akar pangkat N dari hasil perkalian nilai datanya. Akar pangkat N dari hasil perkalian nilai datanya. Nah, kita akan mencari untuk data tidak berkelompok, ya, rata-rata ukur atau geometric mean untuk data tidak berkelompok. Rumusnya adalah logaritma MG atau GM, ya, sama dengan sigma log X dibagi dengan N. Jadi seluruh data tersebut dilogaritmakan, kemudian dijumlahkan, baru dibagi dengan banyaknya data yang kita cari rata-rata ukurnya. Sehingga menjadi logaritma MG atau GM sama dengan sigma log X dibagi dengan N. Oke, jadi dijumlahkan dulu, ya, dilogaritmakan, kemudian baru dijumlah. Jadi logaritma 5.000 ditambah dengan logaritma 6.000 ditambah dengan logaritma 6.500 ditambah dengan logaritma 30.000. Oke. Nah, setelah kita jumlahkan, baru kita bagi 4 karena data yang kita cari rata-rata ukurnya ada 4. Oke, sehingga nilainya adalah logaritma MG 15,7672 dibagi dengan 4.
logaritma MG 3,9418. Oke, nah kita disuruh menentukan geometric mean-nya, bukan logaritmanya. Sehingga kita akan mengantilogkan. Ya, kalau di kalkulator ada 10 pangkat X. Nah, silakan ditekan saja 10 pangkat X. Nah, itu adalah antilog. Oke, sehingga 10 pangkat 3,9418, maka geometric mean-nya atau rata ukur dari data tersebut adalah 8.745,81. Nah, ini adalah nilai geometric mean atau rata-rata ukur. Kemudian kita lanjutkan, ada rata-rata harmoni atau harmonic mean. Nah, rata-rata harmoni itu adalah kebalikan nilai rata-rata hitung dari kebalikan nilai datanya. Ya, jadi ini sangat berkebalikan dengan rata-rata hitung. Ya. Oke, nah kalau di rata-rata hitung, ya rumusnya tadi adalah sigma X dibagi dengan N. Nah, kalau di rata-rata harmoni karena kebalikannya, maka rumusnya adalah N dibagi dengan sigma 1 dibagi dengan X. Oke, kita akan coba untuk menghitung atau mencontohkan bagaimana caranya untuk mencari rata-rata harmoni. Nah, data tadi yang sudah kita cari dari awal, ya ini datanya gaji karyawan, ya ada 4 orang karyawan. Oke. Nah, kita disuruh untuk menentukan rata-rata harmoninya. MH adalah N dibagi dengan sigma 1 dibagi dengan X. Ya, N-nya itu 4 karena data yang kita cari rata-rata harmoni ada 4, kemudian dibagi dengan 1 dibagi dengan 5.000, 1 dibagi dengan nilai datanya, kemudian ditambah dengan 1 dibagi dengan 6.000, ditambah dengan 1 dibagi 6.500, ditambah dengan 1 dibagi dengan 30.000. Nah, sehingga 4 dibagi dengan 0,0002, ditambah dengan 0,00017, ditambah dengan 0,00015, ditambah dengan 0,00003. Sehingga nilai harmonic mean-nya atau mean harmoniknya adalah 7.272,73. Nah, ini adalah nilai harmonic mean atau rata-rata harmoni untuk data tidak berkelompok. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan rata-rata kuadrat atau quadratic mean. Ya. Nah, untuk mencari rata-rata kuadrat, ya, kita definisikan dulu. Ya, rata-rata kuadrat itu adalah akar pangkat 2 dari kuadrat nilai rata-ratanya. Akar pangkat 2 dari kuadrat nilai rata-ratanya. Oke. Nah, rumusnya untuk mencari nilai rata-rata kuadrat itu adalah akar sigma X kuadrat dibagi dengan N. Akar sigma X kuadrat dibagi dengan N. Nah, X itu adalah nilai data dan N adalah banyaknya data. Oke. Nah, sehingga kita akan contohkan data tadi ya. Oke, kita akan contohkan. Sehingga untuk menentukan rata-rata kuadrat untuk data tidak berkelompok, ya, maka rumusnya adalah akar sigma X kuadrat dibagi dengan N. Jadi dikuadratkan dulu data-datanya atau nilai data yang akan kita cari, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data ada 4. Sehingga hasilnya dari rata-rata kuadratnya adalah 15.837,06. Nah, ini cara untuk mencari nilai sentral dari rata-rata hitung sampai dengan rata-rata kuadrat. Nah, kemudian kita akan coba untuk mengolah data dengan menggunakan SPSS. Oke, kita akan mengolah data dengan menggunakan SPSS. Nah, di sini ya, kita akan mencari nilai sentral ya dengan menggunakan SPSS. Kalau tadi adalah perhitungan manualnya, nah sekarang kita akan menggunakan aplikasi SPSS. Oke, nah di sini ada variable view, kita ketikkan adalah gaji, kemudian labelnya gaji, ya, kemudian kita align-nya adalah center, ya. Kemudian setelah kita
masukkan variable view-nya, kita masukkan datanya. Oke. Nah, datanya ada 4 data tadi, ya. Maka yang pertama kita akan mencari min, median, dan modus. Oke, caranya adalah kita klik analyze. Oke, kemudian descriptive statistic, ya, kemudian frequencies. Oke, kemudian kita geser ke sebelah kanan, kemudian kita klik statistics. Nah, kita cari di samping sebelah kanan ada central tendency atau ukuran nilai sentralnya, ya, ada min, median, modus. Kita centang semuanya. Kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini, ya, nilai rata-ratanya adalah 11.875, medianya 6.250, dan modusnya 5.000. Nah, di sini di SPSS ini dia memperlihatkan nilai modusnya adalah 5.000. Tetapi di sini ada keterangan, ya, multiple modes exist, the smallest value is shown. Ya, jadi yang ditampilkan di sini adalah nilai yang paling kecil dari nilai data tersebut. Sebenarnya hasilnya adalah 0 atau tidak ada, tetapi di SPSS ini ditampilkan adalah nilainya adalah yang paling kecil, yaitu 5.000. Oke, nah ini adalah cara untuk mencari ukuran nilai sentral untuk min, median, dan modus. Oke, sekarang kita akan mencari harmonic mean dan geometric mean. Harmonic mean dan geometric mean. Oke, kita klik transform. Kemudian recode into different variables. Oke, kemudian dari sebelah kiri kita geser ke sebelah kanan. Kemudian di output variable kita ketikkan adalah gaji karyawan dengan nama yang berbeda tentunya. Oke, nah labelnya juga kita ketikkan adalah gaji karyawan, gaji KRY, kemudian kita change. Nah, setelah muncul seperti ini, maka kita klik old and new values. Old and new values. Nah, kita ketikkan old value-nya, ya, kita ketikkan old value-nya 5.000. Oke. 1. Oke, 5.000 kita kasih nilai 1, kemudian kita add di sini, kemudian 6.000. Oke, kita kasih nilai 2, kita add di sini, kemudian 6.500. Oke, kita kasih nilai 3 di sini, kemudian kita add, kemudian 30.000. Kita kasih nilai 4 di sini. Kemudian kita add. Nah, setelah seperti ini, maka kita klik continue. Kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Oke. Nah, setelah ini kita minimize terlebih dahulu hasilnya. Kita minimize. Nah, setelah itu kita klik analyze. Kemudian kita cari compare means. Ya, compare means, kemudian kita klik means. Nah, dependent list-nya, ya, gaji kita taruh di atas, ya. Kemudian independent list-nya kita taruh di bawah supaya kita bisa menghitung geometric mean dan harmonic mean-nya. Nah, kemudian kita klik option di sini. Nah, yang akan kita cari adalah geometric mean dan harmonic mean, maka di sel statistik sebelah kanan kita harus pindahkan di sebelah kiri. Oke, karena ini yang akan dihitung. Oke, yang di sebelah kanan ini yang akan kita hitung. Oke, sehingga kita cari harmonic mean dan geometric mean. Kemudian kita geser ke sebelah kanan, kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Oke, nah ini hasilnya kita sudah dapatkan bahwa nilai harmonic mean-nya adalah 7.222,22 dan geometric mean-nya adalah 8.745,59.
Sedikit berbeda dengan perhitungan manualnya, ya, karena apa? Karena di perhitungan manual kita dengan cara membulatkan, ya, tidak dihitung seluruhnya. Nah, mungkin itu saja ya yang bisa kita bahas hari ini, ya, dan terima kasih.